Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 11. Kali ini kita akan bicarakan tentang bab 5, meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Untuk kesempatan kali ini merupakan pertemuan yang kedua dalam bab 5 ini, yang mana kita akan melanjutkan dengan pembahasan bagian D, jejak langkah Nuruddin bin Ali Ar-Raniri. Jadi kita akan membicarakan tentang jejak langkah Nuruddin bin Ali Ar-Raniri. Yang pertama adalah riwayat hidupnya atau riwayat hidup beliau. Nama lengkapnya adalah Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy. Jika ditelaah dari namanya, beliau memiliki darah keturunan atau nasab dari suku Quraisy, suku yang menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya adalah seorang pedagang Arab yang bergiat dalam pendidikan agama, sedangkan nama populernya adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri atau Syekh Nuruddin. Beliau adalah ulama penasihat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani atau yang dikenal juga dengan Iskandar II atau Sultan Iskandar II. Syekh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar abad ke-16 di kota Ranir, wilayah Gujarat, India, dan wafat pada tanggal 21 September 1658 Masehi pada tahun 1637 Masehi. Ia datang ke Aceh ya. Jadi pada tahun 1637 Masehi beliau datang ke Aceh dan kemudian menjadi penasihat kesultanan di daerah tersebut sampai tahun 1644 Masehi. Kemudian Syekh Nuruddin ini diperkirakan lahir sudah tadi ya. Kemudian Syekh Nuruddin ini mula-mula mempelajari bahasa Melayu di Aceh, lalu memperdalam pengetahuan agama saat beribadah haji ke Mekah. Sepulang dari Makkah, didapati bahwa pengaruh Samsuddin As-Sumatrani sangat besar di Aceh. Karena tidak cocok dengan aliran Wujudiyah, salah satu aliran tasawuf, Syekh Nuruddin pindah ke Semenanjung Malaka untuk memperdalam ilmu agama dan bahasa Melayu. Yang kedua adalah teladan yang dapat dicontoh. Pengetahuan Syekh Nuruddin tak terbatas dalam satu cabang ilmu saja, namun beliau ini sangat luas memiliki ilmu, baik itu bidang sejarah, politik, sastra, filsafat, fikih, dan mistisisme atau tasawuf ya. Beliau adalah negarawan, ahli fikih, teolog, sufi, sejarawan, dan sastrawan penting dalam sejarah Melayu pada abad ke-7. Kemudian yang berikutnya adalah karya tulisnya ya. Karya tulisnya, Syekh Nuruddin menulis beberapa buah kitab. Ia juga membaca hikayat Sri Rama dan hikayat Indra Putra yang kemudian dikritiknya dengan tajam, serta hikayat Iskandar
Zulkarnain. Beliau juga membaca Taj As-Salatin karya Bukhari Al-Jauhari dan Sulalat As-Salatin yang populer pada masa itu. Kedua karya ini memberikan pengaruh yang besar pada karyanya sendiri, yakni Bustan As-Salatin. Secara keseluruhan, Nuruddin Ar-Raniri menulis sekitar 30 naskah buku, diantaranya adalah yang pertama Al-Siratal Mustaqim, kemudian Durrah Al-Faraid bin Syara Al-Aqaid An-Nasafiyah, kemudian yang ketiga adalah Hidayatul Al-Habib fi At-Targhib wal Tarhib. Nah, jadi ada sekitar 30-an buku yang ditulis oleh beliau. Itu dari tadi adalah yang kita sebutkan di awal. Kemudian yang berikut adalah yang kita pelajari jejak dan langkah Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Singkili. Yang pertama adalah riwayat hidupnya. Nama populernya adalah Syekh Abdurrauf bin Ali An-Fansuri As-Singkili atau daerah Singkil, Aceh. Tahun lahirnya adalah 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Sementara wafatnya itu di Kuala Aceh tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masehi. Beliau adalah ulama besar Aceh dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Tengku Syiah Kuala atau bahasa Aceh artinya Syekh Ulama di Kuala. Adapun nama lengkap beliau adalah Aminuddin Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili. Sebagian dari riwayat menyebutkan keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil, Aceh pada akhir abad ke-13. Namun belum dapat dipastikan karena minimnya catatan sejarah serta tidak didukung nama keluarga yang mencirikan keturunan Arab ataupun Persia. Kemudian teladan yang dapat kita contoh dari beliau adalah diperkirakan Syekh Abdurrauf kembali ke Aceh sekitar tahun 1083 Hijriah atau 1662 Masehi dan mengajarkan serta mengembangkan tarekat Sotariyah yang diperolehnya. Banyak santri dan muridnya yang berguru kepadanya dan berasal dari Aceh serta wilayah Nusantara lainnya. Beberapa yang menjadi ulama terkenal ialah Syekh Burhanuddin Ulakan atau dari Pariaman, Sumatera Barat, dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian karya tulisnya, menurut Azwa Mardi Azra, akademisi UIN Jakarta, menyatakan bahwa banyak karya-karya Syekh Abdurrauf Singkil yang sempat dipublikasikan melalui murid-muridnya, diantaranya adalah yang pertama Mir'at al-Tulab fi Tasil Mawaiz al-Badi Rifat al-Ahkam As-Sara'iyah li Malik al-Wahhab. Karya ini berisi tentang bidang fikih atau hukum Islam yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. Kemudian yang kedua adalah
Tarjuman al-Mustafid yang merupakan naskah pertama tafsir Al-Quran yang lengkap dalam bahasa Melayu. Ada lagi yang ketiga, terjemahan hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. Yang keempat ada Mawaiz Al-Badi berisi sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak. Yang kelima ada Tanbih Al-Masyi merupakan naskah tasawuf yang memuat pengajaran tentang martabat 7. Yang keenam ada Kifayah Al-Muhtajin ila Masrah Al-Muwahhidin Al-Qailin bi Wahdatil Wujud, memuat penjelasan tentang konsep Wahdatul Wujud. Kemudian yang ketujuh ada Daqaiq Al-Khurub, pengajaran mengenai tasawuf dan ilmu kalam atau akidah. Di antara karya besar Syekh Abdul Rauf adalah Tarjuman al-Mustafid. Itulah terjemahan dan tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu. Kitab tersebut banyak dipengaruhi karya Abdullah bin Umar bin Muhammad Sayraji al-Baidawi atau wafat pada tahun 1286 Hijriah, yakni tafsir Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil yang dalam bahasa Arab dan memang sudah legendaris di penjuru dunia. Namun karya tulis Syekh asal Aceh ini juga tidak kalah terkenal. Sebagai contoh, Tarjuman Al-Mustafid diketahui pernah terbit pada tahun 1884 Masehi atau 1885 Masehi dalam edisi 2 jilid di Istanbul, Turki. Adapun karya-karyanya yang lain juga menjadi bacaan penting baik orang alim ulama maupun sultan-sultan Melayu. Di samping itu, Mubalik kelahiran Singkil ini juga kerap memanfaatkan sastra sebagai medium dalam penyebaran gagasan sufistik. Sebuah syair karyanya yang terkenal adalah syair Ma'rifat yang salinannya ditulis di Bukit Tinggi pada tahun 1859 Masehi. Nah, demikian tentang pertama tadi adalah sudah kita lihat dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Sanjani bin Muhammad Hamid Ar-Rani Ar-Quraisy. Kemudian yang berikutnya adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Singkili. Nah, itu dulu pada pertemuan yang kedua dalam bab 5 ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Nanti insya Allah akan kita sambung lagi dengan bagian yang ketiga, yaitu Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani. Nah, itu nanti pada bagian yang ketiga. Demikian pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan khilapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.